Kalau kita tahu sekarang tuh Toyota tuh masih jadi mobil paling laku, Betul. paling banyak dicari. Ya. Nah kalau bekasnya sendiri gimana Mas? Ini kalau yang cumi-cumi darat suka nih Mas. Ini dari tadi kan 3 baris nih buat 7 penumpang. Saya tuh keluarga cuman berlima. Ya. Butuh mobil yang kecil tapi suka traveling. Kira-kira cocoknya apa tuh Mas? Halo Alexers, welcome back to Ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Sekarang gua lagi ada di OLX Mobi Store Cempaka Putih. Nah, di sini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama sales mengenai mobil bekas, khususnya Toyota. Gue ada janjian sama sales namanya Mas Teguh. Mau tahu kayak apa, ngobrolin apa aja? Sebelum lanjut, jangan lupa dinyalain dulu loncengnya dan subscribe channel OLX Indonesia. Ayo kita masuk ke dalam, hujan cuy! Ayo masuk. Halo Mas Teguh, apa kabar? Mas Aris. Agak gerimis-gerimis Ya, Mas sama Teguh. siang dengan Teguh ya. Aman. Bisa dibantu Mas Aris. Kemarin kan kalau kita tahu sekarang tuh Toyota tuh masih jadi mobil paling laku, Betul. paling banyak dicari. Ya. Nah kalau bekasnya sendiri gimana Mas? Oh, bekas di sini juga masih mobil yang terlaris. Oh yang terlaris ya? Paling banyak dicari karena dari secara brand masih nomor 1 lah ya. Ya. Terus juga spare part juga gampang dicari. Gampang. Terus memang secara harga juga paling stabil gitu. Jadi Mas Aris kebutuhannya mau cari mobil Toyota apa nih? Yang 2 baris, 3 baris? Boleh kita lihat-lihat dulu kali Boleh. Mas, ada apa aja? Boleh. Kita Boleh. langsung ke depan sini kita ada. Kalau mau cari 3 baris, Mas Aris ada Sini, Mas. pilihannya Innova, Innova G, Matic, Ribbon 2019. 2019. Ya, ini harga cash kita buka di 255 juta, Mas. 250. Ya, untuk pembayaran kredit. bisa cash dan kredit ya. Nah, nanti untuk skema kredit nanti bisa saya jelaskan di dalam. Betul. Kalau untuk harga kreditnya dapat berapa nih Mas? Ada kredit bisa dikasih di 240-an lah. 240-an Ya. Oke. Negotiable. Oh, aman ya. Bisa negosiasi. Terus ada apa lagi nih Mas? Lagi nih ya. Boleh. Sebelah ini ada Fortuner VRZ TRD 2018 Solar. Oh, diesel. Diesel. Oh, banyak yang nyari dong ini Mas. Ya, banyak. Ini kita kasih harga cashnya di 410 juta. Untuk kreditnya? Harga kreditnya di 390. Oh, oke. Ini putih nih guys, Putih diesel lagi. Diesel. Ini kalau yang cumi-cumi darat suka nih Mas? Wah, ini cocok Favorit banget. ya? Ya. Ini cepet banget berarti ya? Cepet, ini termasuk yang cepat lakunya. Cepat lakunya ya? Nah, kalau yang pengen duluan deh. Ya. Boleh. Kita lanjut lagi Mas ke sana. Ada apa nih Mas? Sini ada nih. Mas Aris senang yang manual. Ya kan? Ini manual. Senang yang suka ngotak-ngatik pindah gigi ya. Betul. Ada Avanza E manual 2022. 2022. Ya. Kita buka harga cash di 175 Mas. 175 cashnya? Ya, 175 cash. Harga kreditnya di 160. 160. Ya. Manual. Nih favorit Indonesia banget nih. Favorit mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat bisa dibilang Avanza. ya. Betul. Dari zaman awal keluar sampai sekarang masih banyak yang nyari. Betul. Tapi kalau manual gini cepet juga pindahnya? Cepet keluarnya? Cepet ya? Oke Mas. Mas tapi kan ini dari tadi kan 3 baris nih buat 7 penumpang. Saya tuh keluarga cuman berlima. Ya. Butuh mobil yang kecil tapi suka traveling. Kira-kira cocoknya apa tuh Mas? Kita ada pilihannya paling di Race. Race. Boleh, ini ada di sebelah. Oke Mas. Siap Mas Aris. Oh ini mobilnya Mas ya? Ya, yang tadi Mas Aris cari. Betul. Yang kebutuhannya cuma biasa bawa 5 orang. 5 orang aja. 2 baris. Betul. Buat traveling. Ya. Raze GR Sport 1.0 Turbo. Tahun 2021. TSS. Oh udah TSS. Ya. Berarti pas banget buat keluarga. Versi terlengkap. Aman ya? Aman. Betul. Jadi secara spek paling tinggi. Secara mesin sudah 1000 turbo. Ya. Terus juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan TSS, Toyota Smart Sensing. Jadi kalau Mas Aris pilihnya ini buat keluarga cocok, betul. Dalam kota cocok, luar kota juga cocok. Karena apa? Karena sudah dilengkapi dengan mesin 1000 cc turbo. Kencang tapi irit ya? Irit, betul. Mas ini kan saya awam nih baru mau beli nih misalnya. Bisa dijelasin nggak tips nih? Ya kita kan juga udah tahu ya. OLX Mobi itu masuk sini mobil udah diinspeksi 188 titik. Ya. Cuman kan pasti kalau konsumen datang, lihat mobilnya, pengen tahu nih tipsnya beli mobil bekas tuh apa aja sih yang kita harus cek nih gitu sebagai orang awam gitu. Ya. Pertama gini, yang jelas Mas Aris kalau beli mobil di OLX Mobi, mobil sudah terima rapi ya kan? Ya. Udah mulus lah ya kan? Betul. Dan kalau ngeliat bekas tabrak pasti ketahuan dari sini Mas. Oke, kita buka kap mesin ya. Boleh. Kita lihat nih yang utama ketika tadi sebelum buka kap mesin kita lihat dulu nih. Kondisi bumper, apakah ada yang baret atau ada yang turun gitu kan? Betul. Ketika kita sebelum buka kap mesin aman, kita lihat buka kap mesin, kita lihat ini Mas.
posisi bullheadnya ya. Bullheadnya. Nah, kalau si bullheadnya sudah kelihatan keriting, di sini ada bekas-bekas baut yang dibuka, berarti artinya itu ada kemungkinan ada bekas tabrakan. Lalu kita ke sisi kiri nih, kanan dan kiri. Oh gitu. Kalau di sini bautnya masih oke, berarti ini masih aman, belum pernah dibuka, belum pernah repair. Betul. Dan artinya ini tidak ada bekas tabrakan. Termasuk di sini nih. Ini nat-nat ini ya. Bagian pres-presan rangka ini masih aman nih, masih rapi. Dan termasuk yang di sebelah kirinya juga masih original, mobil bautnya tidak pernah dibuka, masih rapi. Dan lihat las titik yang ada di sini nih, ini masih bulat nih, masih cetakan pabrik. Artinya ini masih orisinil, ya tidak pernah di-repair dan tidak ada bekas tabrak. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat dari baut kap mesin. Tanda-tanda bekas tabrak biasanya ada kemungkinan, biasanya kap mesin dicat. Kalau kap mesin dicat, berarti bautnya pernah dibuka. Nah, nanti tandanya adalah di sini ada bekas bautnya itu bisa dibilang coelan lah. Ada coelan bekas kunci ngebuka bautnya. Tapi ini bautnya masih rapi, tidak ada bekas bukaan. Kita cek kanan kirinya masih sama juga. Betul. Nah, lalu berikutnya ini Mas, kap mesin kita lihat dari silennya nih. Dempulannya masih ori dari pabrik nih. Kenapa masih ori dari pabrik? Cara ngeceknya kalau kita tekan pakai kuku masih keras. Nah, biasa dia kalau yang sudah diganti lembek dan biasanya lebih tebel. Dan kelihatan dari bentuk silennya. Nah, itu gambaran mudahnya ngecek bekas tabraknya. Kalau dari sisi depan. Oke, di belakang gimana nih Mas? Untuk pengecekan bagian belakang sebenarnya hampir sama dengan yang di depan Mas. Pertama kita lihat dari pintu bagasinya. Kita lihat dari silennya nih. Kita pakai metode pakai kuku aja lah, gampang. Sebagai orang awam nih, kayak Mas Aris nih misalnya. Oh, nggak tahu nih tipe cara-caranya ngecek dempulan udah pernah diganti atau belum. Kita lihat pakai kuku aja nih Mas. Kalau masih rada keras berarti ini masih ori, bawaan pabrik. Betul. Ya kan, bawaan pabrik. Kalau misalnya dia sudah kayak ada bentuk-bentuk keras lembeknya atau lebih tebel, itu biasa kemungkinan ada dempulan pernah diganti. Karena kalau misalnya di sini, misalkan di sini ada bekas tabrak, berarti di sini ada pasti kemungkinan besar dempulannya pasti diganti. Lalu kita cek ini Mas. Baut lagi ya. Baut pintu bagasi belakang ya kan. Kalau di sini ada gumpalan atau bekas dibuka, berarti di sini ada kemungkinan pernah di-repair. Kalau pernah di-repair ada kemungkinan berarti ada bekas tabrak. Lalu berikutnya adalah yang mudah adalah kita lihat dari sini Mas. Nah, kita menyebutnya ini end panel ya. Nah, kita lihat kalau di sini sudah, nah ini kan kondisi bagus ya, tidak ada bekas tabrak karena masih rapi. Las titik dari pabriknya masih ada kecetak. Nah, kalau bekas tabrak gimana sih? Di sini sudah keriting dan biasanya udah bekas repairan dan biasanya sudah berkarat. Dan las titiknya udah ubahan, sudah tidak bawaan pabrik lagi. Tuh. Udah nggak rapih lah ya. Ya, sudah nggak rapih. Ini kelihatan banget sih kalau ini habis di repair ya. Ya, betul. Oke Mas, kalau tadi kan udah dijelasin nih rinci banget mau kondisi mobil bekas tabrak atau enggak nih. Nah, sekarang kita mau tahu nih Mas. Saya nih awamnya, apalagi saya juga tinggalnya kan kebetulan di daerah banjir. Gimana sih ngecek mobil yang bekas banjir atau enggak? Untuk yang bekas banjir kita cek di interiornya Mas. Ya, sekarang kan kita udah selesai nih. Eksterior ya. Cek bekas tabraknya, depan belakang, bagaimana cirinya. Sekarang kita cek bagaimana sih kalau kondisi mobil bekas banjir sih. Oke, kita cek yuk. Interior, oke. Ayo. Biasanya gini Mas, sebelum kita buka, kita rasain nih. Ini mobil hawanya bau apek apa enggak gitu kan. Kalau mobilnya udah bau apek, nah kita harus curiga. Tapi kalau kita buka, kondisinya enak, seger, berarti kita pastikan mobil aman. Betul. Tapi kita jangan langsung percaya nih. Kita kalau mau ngecek boleh. Betul. Iya kan kalau misalnya bau kan bisa dibersihin, dicuci. Ya, kita cek di area kolong bawah pedal sama kolong bawah jok, ya kan? Kita lihat nih kondisinya. Biasanya kalau memang dia bekas banjir, di sana ada kelihatan bekas karat rendaman. Karat rendaman. Sama di sini juga karat. Beda dengan karat korosi. Nanti ada contoh-contohnya lah. Nanti kalau di sini kan bersih nih kebetulan nih, tidak ada bekas karat. Lalu kalau misalnya emang dia ada terbukti bekas banjir, kita lihat dari karet sini pintu. Nih. Di sini biasanya ada bekas lumpur atau mencoklat gitu. Bekas air banjir lah kan coklat kan ya. Bisa sini kelihatan coklat. Jadi
bagi yang awam nggak perlu buka sampai banyak-banyak, kelihatan dari sini aja tuh. Kita 3 titik itu berarti ya? Ya, itu aja. Sama yang penting adalah ketika dia banjir parah lah ya, banjir besar, kita cek dari ini Mas, dari sini. Oh, seat belt. Ya, seat belt. Kuncian seat beltnya, locknya. Kalau dia sampai di sini berkarat, berarti air sudah sampai kena ke bagian seat belt. Nah, termasuk di bawah-bawahnya sini nih. Oh, itu Mas. I see. Itu guys. Nah, lalu untuk validasi kilometernya, ini benar atau enggak, nanti kita lihat dari buku servisnya. Dari buku servis. Ya, kalau servisnya record, kita pastikan berarti mobilnya kilometernya asli. Oh, oke. Mas, kalau misalnya tadi kan ngomongin servis record sekalian nih Mas, gimana sih kalau ngecek mesin? Orang kan pengen beli mobil tuh, ya no worries lah, pengen siap langsung digas, apalagi saya pengennya langsung jalan-jalan nih. Ya. Nah, itu apa aja yang dicek Mas? Kalau mesin kita pastiin gini Mas, kita lihat dari indikator saat mau nyalain mesinnya ya kan. Nah, ini berhubung ini keyless, kita pastiin dulu nih. Kunci kotak on, pastiin semua indikator nyala nih. Engine lamp, indikator EPS, indikator airbag, semuanya harus nyala dulu normal. Itu kalau kita posisi sebagai pengemudi, jadi nggak perlu turun langsung ngecek keadaan kondisi mesinnya. Kita cek dari dalamnya dulu. Kalau di sini udah aman, bolehlah kita ngecek kondisi mesinnya secara langsung. Mesinnya apakah halus atau enggak. Kita cek kondisi oli mesinnya. Betul. Oke Mas, kita cek dulu Mas, gimana sih ngecek mesin tuh? Kalau tadi kan di dalam udah dijelasin nih, suara, terus indikator-indikator. Nah, kalau misalnya by visual nih langsung ke mesinnya, apa aja nih yang harus dicek Mas? Pertama kita cek ini, gampangnya. Tadi kan mesin udah kita hidupin ya. Betul. Suara halus ya, aman. Karena kita garansi juga. Paling gampang adalah pertama tarik stick olinya Mas. Lihat nih kondisi olinya, apakah dia berkerak atau tidak, lihat dari sini kelihatan. Ini kan aman ya? Iya. Aman. Artinya kemungkinan besar mesin sudah aman, tidak ada kondisi engine sludge atau oli berkerak. Terus kita tambah lagi buka tutup olinya. Kalau dia berkerak atau ada kondisi mesin yang indikasinya kotor, kelihatan dari tutup oli dan ruang mesin. Ini bisa kita center nih, kelihatan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah radiator. Nah, radiator. Ini bisa kita buka tutupnya. Apakah katup yang ditutupnya sudah rusak atau belum? Nanti bisa kita buka dan kita cek kondisi air radiatornya. Betul. Cukup. Kalau sini cukup berarti tidak ada kebocoran atau atau radiator masih aman-aman aja pendinginan. Jadi itu guys, cara ngecek mobil bekas buat yang awam nih, khususnya kayak gue nih, kayak misalnya mau beli mobil lah, tapi gimana ya cara ngeceknya? Nah, itu di sini tuh udah no worries banget lah, peace of mind gitu. Semuanya udah dicekin, udah terbukti. Dicek juga ya 188 titik, tersertifikasi dan ada garansinya. Jadi begitu beli mobil bekas di sini bisa langsung siap digas. Mas, kita lanjutin Mas. Di sini tadi kan ngomong ada cash sama kredit. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kredit, kalau di sini tuh kreditnya gimana Mas? Pakai apa aja leasingnya? Kalau kredit kita ada leasing ACC. Ada TAF, itu yang sama-sama kita dari grup Astra, rekanan Astra. Ya. Lalu ada leasing Buana, BCA Finance dan Auto. BCA Finance dan Auto. Jadi kita bisa pilih salah satu customer atau Mas Haris untuk pembiayaan. Jika mau kredit bisa memilih mau pakai pembiayaan yang mana. Nah, kalau di OLX Mobil sendiri gimana Mas promo atau diskonnya Mas? Nah, untuk promo OLX Mobil gini pertama Mas. Jika pembelian secara kredit nanti akan ada cashback 1 juta, 1,5 juta, ya itu dengan beberapa leasing, yaitu ACC atau TAF atau Buana Finance. Tuh, akan cashback 1 sampai 1,5 juta berdasarkan jenis asuransi yang dipilih. Jika asuransinya TLO dapat 1 juta, jika all risk 1,5 juta. Tuh, lalu nanti semua customer yang beli di OLX Mobil, mau cash atau kredit akan dapat voucher free service up to 30.000 km. Free jasa service ya. Bisa di shop Android atau auto expert, nanti dikirim vouchernya via WhatsApp oleh OLX Mobil Pusat. Gitu, Mas. Berarti akan ada 2 nih, garansi dan asuransi tadi ya? Garansi, asuransi untuk yang kredit, ya kan? Untuk semua pembiayaan atau pembelian, baik itu cash atau kredit, akan dapat free voucher service jasanya hingga 30.000 km. Oh gitu, Mas. Kalau trade-in-nya gimana, Mas? Kalau trade-in di sini bisa segala mobil macam apapun, customer mau tukar ke kita bisa. Mau tahun berapapun, asal mobilnya surat-surat terlengkap, kita pastikan mobilnya aman juga, nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak. Jadi bisa tuker tambah secara cash dan juga kredit. Terima kasih banyak informasinya. Satu lagi nih terlupa, test drive. Oh boleh. Kalau misalnya mau test drive,
bisa langsung datang ke sini? Bisa test drive, bisa langsung datang ke sini. Nanti pastikan kalau mau test drive akan kita dampingin, kita buatin suratnya dan memastikan customer punya SIM. Oh, harus punya SIM ya. Jadi nggak bisa datang nggak punya SIM, pengen test drive nggak bisa. Itu nggak boleh ya. Nah kalau misalnya udah test drive Mas, ternyata ada yang kurang nih nggak jadi, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, yang penting tes dulu karena kita punya pilihan juga Mas. Oh, artinya gitu. Kalau misalnya Mas ngejarkan mobil ini, kita punya pilihan mobil lainnya. Oke, siap. Udah lengkap banget nih, nge-review nih mobil Toyota Race. Dari gimana cara ngecek bekas tabraknya, bekas banjirnya, mesinnya, bahkan sampai pembeliannya. Gitu Mas Teguh, sekali lagi terima kasih atas bantuannya, penjelasannya. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam lah, siapa tahu harganya deal nih. Ya, semoga cocok ya. Siap. Oke Alexers, itu tadi ngobrol-ngobrol gua sama Mas Teguh, sales dari OLX Mobi Cempaka Putih soal Toyota Race. Ini sih gua berminat banget ya karena udah diinspeksi langsung sama gua dan sama Mas Teguh. Dulu-duluan deh antara gua atau lu nih. Nah, kalau lu berminat langsung aja pilih yang ahli dong, OLX Mobi Cempaka Putih, datang langsung atau bisa juga kunjungi olexmobi.co.id sekarang. Nah, jangan lupa di komen dong biar tahu nih kalian pengen di review mobil apa sih? Share juga, siapa tahu teman-temannya ada yang pengen juga nih beli mobil Toyota Race kayak yang di belakang gua ini. Jangan sampai kedualan nama gua nih, apalagi udah diinspeksi langsung tadi. Oke Alexers, jangan lupa di like. Bentar ya, ajan dulu. Oke, udah selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share video ini ke seluruh teman-teman lo yang pengen beli mobil bekas. Di subscribe juga dong channel OLX Indonesia. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalau ada video baru kalian nonton yang pertama. Bye!